Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam dalam situasi yang berbeda. Biasanya kita berjumpa dalam pembelajaran dalam kelas yang mana kita bisa bertatap muka dan bertanya langsung, bertanya jawab. Tetapi untuk kali ini pembelajaran kita laksanakan melalui video seperti ini. Tapi tidak apa-apa ya, yang penting kita masih tetap bisa belajar meskipun hanya dari rumah saja. Oh iya, gimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga Bu Anis harap semoga kalian dan keluarga selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan terhindar dari segala mara bahaya dan juga segala macam penyakit. Amin Allahumma amin. Langsung saja, pada pertemuan kali ini Bu Guru mau sedikit menjelaskan tentang pelajaran PAI bab 5 kelas 5, yaitu tentang kisah teladan Luqman Al-Hakim. Mungkin yang di rumah bisa sambil disimak ya, di LKS halaman 50. Ya, biar tidak terlalu lama, biar nanti video ini durasinya tidak memakan waktu lama, Bu Guru mau menjelaskan secara singkat saja. Sebelum Bu Guru mulai menjelaskan, coba Bu Guru tanya dulu, ada yang tahu kira-kira tujuan pembelajaran kita hari ini tentang kisah teladan Luqman Al-Hakim itu kira-kira tujuannya apa ya? Baik, betul sekali ya. Yang pertama tujuan yang pertama bisa untuk biar kita mengetahui, biar kita mengenal siapa sih Luqman itu. Kemudian yang kedua, agar kita bisa mengamalkan dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari semua sifat-sifat terpuji dan perilaku terpujinya. Bahkan kita juga mungkin sudah ada beberapa yang tahu ya bahwa nama Luqman itu oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ada yang ngajinya sudah sampai Al-Qur'an, mungkin sudah sampai di juz 22. Ya, kalau ada yang mengaji Al-Qur'an di rumahnya sudah sampai juz 22, berarti sudah pernah membaca surat Luqman. Nah, sekarang kita pelajari mengapa nama Luqman oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan di dalam Al-Qur'an. Siapa sih Luqman itu? Mari kita pelajari bersama. Baik, judulnya di sini Kisah Teladan Luqman Al-Hakim. Kemudian, siapakah Luqman itu? Yang pertama, Luqman Al-Hakim itu adalah hamba Allah yang soleh. Luqman Al-Hakim, beliau bukan seorang nabi dan juga bukan seorang rasul, bukan malaikat, bukan khalifah, dan bahkan hanya seorang hamba, manusia seperti kita semua ini, manusia biasa. Tetapi namanya diabadikan di Al-Qur'an karena beliau adalah hamba Allah yang soleh. Secara silsilah, Luqman Al-Hakim adalah putra dari Bawra' bin Nahur bin Tareh. Sedangkan Tareh sendiri adalah Tareh bin Nahur itu adalah Azar. Azar yaitu ayah Nabi Ibrahim. Kemudian pekerjaan Luqman. Luqman itu pernah bekerja sebagai tukang kayu, sebagai tukang jahit, sebagai penggembala domba, dan juga menjadi qadhi. Qadhi itu kalau di Indonesia, di wilayah kita adalah seorang hakim. Itu secara singkat Luqman Al-Hakim. Kemudian berikutnya lagi, apa sih keistimewaan Luqman Al-Hakim sehingga nama Luqman tadi diabadikan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, keistimewaan yang pertama yaitu Luqman Al-Hakim adalah pribadi yang ikhlas. Seorang yang ikhlas. Meskipun Luqman Al-Hakim pernah bekerja sebagai tukang kayu, sebagai penjahit, sebagai penggembala domba, tetapi Luqman Al-Hakim tetap ikhlas dalam menjalani semuanya. Bahkan Luqman Al-Hakim itu pernah diberi oleh Allah putra-putri yang banyak, tetapi waktu itu putra-putrinya banyak yang meninggal pada waktu masih kecil.
Meskipun demikian, Luqman juga tetap sabar menghadapinya karena Luqman percaya bahwa apa yang telah ditakdirkan oleh Allah itu pasti akan ada hikmahnya, sehingga Luqman terkenal dengan pribadi yang ikhlas. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Luqman adalah hamba Allah yang saleh. Kenapa hamba Allah yang saleh? Karena sebetulnya Luqman itu adalah seorang ayah biasa, manusia biasa, seorang ayah yang selalu memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Nah, sekarang Bu Guru tanya, kalian pernah nggak dapat nasihat dari orang tua kalian? Jelas pernah ya, karena Bu Guru yakin Bapak Ibu kalian sangat sayang sama kalian semua sehingga selalu diberi nasihat-nasihat yang baik. Kemudian yang ketiga, keistimewaan Luqman yang ketiga yaitu selalu bersyukur. Apapun yang telah Allah berikan kepada Luqman, Luqman selalu mensyukurinya. Dan kita harus meneladaninya juga. Contohnya, alhamdulillah ya kita semua diberi kesehatan, diberi fisik yang sempurna, punya tangan dua, punya kaki dua, semua anggota tubuh kita lengkap. Nah, karena semuanya lengkap, makanya kita juga harus membuat semua ciptaan Allah itu bermanfaat. Harus bersyukur. Contohnya kita punya tangan dua yang lengkap, semua jari-jarinya juga ada 10, harus kita gunakan dalam kebaikan. Contohnya kita selalu gunakan untuk bersedekah, untuk membuka Al-Quran, kemudian mata kita untuk digunakan untuk melihat bacaan Al-Quran, mulut kita digunakan untuk membaca Al-Quran, kemudian kaki kita digunakan untuk selalu melangkah ke perbuatan yang baik, misalnya selalu pergi ke masjid, ke musola, kemudian untuk ngaji di madrasah, dan sebagainya ya. Banyak sekali contoh perbuatan yang baik. Salah satunya itu tadi, dua tangan kita juga digunakan buat apa ya, buat mijetin Bapak Ibu kita ketika lelah. Itu juga termasuk salah satu contoh praktek kita bersyukur kepada Allah. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya. Yang berikutnya yaitu nasihat Luqman kepada anaknya. Karena Luqman adalah hamba Allah yang soleh, maka Luqman juga senantiasa memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Apa saja nasihatnya? Yang pertama adalah jangan berbuat syirik atau menyekutukan Allah. Ya, syirik itu adalah perbuatan menyekutukan Allah. Seperti yang dijelaskan pada Quran surat Luqman, surat ke-31 ayat 13. Mari kita baca bersama ya. Kalau di LKS, surat Luqman tersebut ada di halaman 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Quran surat Luqman, surat ke-31 ayat 13. Nah, dari nasihat Luqman kepada anaknya yang pertama ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita dilarang untuk berbuat syirik. Apa itu perbuatan syirik? Yaitu perbuatan menyekutukan Allah, mempercayai bahwa ada Tuhan selain Allah. Contohnya, seharusnya kita sebagai orang Islam itu menyembah Allah dengan cara berdoa pada Allah, menjalankan sholat 5 waktu. Itu adalah perbuatan yang semestinya kita lakukan sebagai orang Islam. Tetapi kalau kita berbuat syirik, itu misalnya kita menyembah patung, menyembah berhala,
menyembah pohon beringin yang besar, meminta-minta pada batu yang besar, itu contoh perbuatan syirik. Contoh lagi misalnya kita diberi kalung, diberi jimat misalnya berupa kalung sama Mbah Dukun misalnya ya. Kemudian kebetulan pada suatu hari kita tidak memakai kalung itu. Kemudian kita berkata, wah hari ini aku kena sial karena nggak pakai kalung tersebut. Itu juga termasuk contoh perbuatan syirik dan itu dilarang oleh agama Islam. Baik, kita lanjutkan yang nasihat yang kedua, yaitu selalu berbakti selalu berbuat kebajikan atau kebaikan. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Luqman ayat 17. Bisa kita baca bersama. Kalau di LKS ada di halaman 56. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan. Quran surat Luqman surat ke-31 ayat 17. Nah, nasihat yang kedua yaitu perintah untuk selalu berbuat kebaikan. Kemudian termasuk mendirikan sholat 5 waktu. Nah, anak-anak di sini sudah tertib ya sholat 5 waktunya? Ya, Bu Guru yakin kalau sudah kelas 5 berarti insya Allah sholat fardunya selalu dijaga gitu ya. Tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu meskipun hanya satu sholat saja. Kemudian selalu sabar. Wasbir ala ma asobak. Kita harus selalu sabar terhadap apa yang menimpa kita. Contohnya sekarang ini kita belum bisa belajar bertatap muka langsung di kelas karena ada yang namanya wabah virus corona atau COVID-19 ya. Tapi tidak apa-apa. Kita harus selalu bersabar. Disuruh untuk di rumah saja, ya udah kita patuhi perintah dari pemerintah ya untuk selalu di rumah, belajar dari rumah saja. Misalnya Bu Guru kangen mau sekolah lagi, ya sama. Bu Guru juga kangen sama anak-anak, mau sekolah seperti biasa, kemudian bisa bertemu kalian setiap hari. Tapi kita harus sabar dulu sampai wabah ini benar-benar menghilang. Dan kita harus selalu berdoa semoga Allah segera mengangkat penyakit ini dan kita bisa seperti sedia kala. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Nasihat yang ketiga yaitu tidak menyombongkan diri atau tidak boleh sombong. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Luqman surat ke-31 ayat 18. Bisa kita baca bersama? Di LKS ada di halaman 56. Baik, kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia atau karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surat Luqman surat ke-31 ayat 18. Nah, dari nasihat ketiga ini seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sombong itu juga tidak dibolehkan oleh agama Islam, termasuk nasihat Luqman dengan anak-anaknya. Karena apa? Yang boleh sombong itu hanya Allah.
sebenarnya kita nggak punya apa-apa. Apa yang mau kita sombongkan? Contohnya, kita sombong misalnya, wah kita dapat juara satu, misalnya ketika dapat juara satu di kelas, kita sombong. Loh seperti aku ini loh, pinter, dapat juara satu di kelas. Nggak boleh. Kalau Allah mengambil kepintaran kita nggak akan bisa apa-apa. Jadi tidak boleh sombong ya. Contoh lagi, misalnya kita sombong dengan harta kekayaan kita. Loh, ini loh bapakku itu orang kaya raya, punya uang banyak, punya usaha banyak. Nanti kalau kita sombong seperti itu, ketika Allah mengambil semua kekayaan kita, kemudian kita menjadi miskin, apa yang mau kita sombongkan? Sehingga kita tidak boleh sombong. Contohnya lagi, kita membanggakan diri dengan eh, kecantikan kita, dengan kegantengan kita, nggak boleh juga. Mungkin kita pamer, wah loh saya cantik ya, dan lain sebagainya. Ketika Allah misalnya memberikan jerawat yang banyak di wajah kita nggak jadi cantik. Jadi tidak boleh bersombong dengan apa yang kita miliki. Baik, dilanjutkan lagi yang berikutnya. Jadi intinya mungkin ringkasannya segini dulu ya, karena durasi waktunya udah semakin jalan terus nanti malah kelamaan ya. Jadi intinya Luqman Al-Hakim, Luqman itu kenapa diberi julukan Al-Hakim? Karena beliau menyampaikan nasihat-nasihat kepada anaknya dengan penuh kebijaksanaan dan selalu memberikan nasihat-nasihat yang baik. Karena kebijaksanaan beliau, maka nama Luqman oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan dalam Al-Qur'an. Oh iya, Bu Guru juga punya sedikit lagu ini buat di biar kamu mengingat ya. Judulnya Luqman Al-Hakim. Mari kita nyanyikan bersama. Luqman Al-Hakim bukanlah nabi, tetapi hamba Allah yang soleh. Hidupnya sangatlah sederhana, namanya abadi di Al-Quran. Nasihat Luqman pada anaknya, janganlah menyekutukan Allah, berbakti pada orang tua, sabar dan sholat 5 waktu. Ingatlah Allah pasti membalas semua amal yang dilakukan. Dilarang berbuat sombong dan juga bersuara rendah. Oke, itu sedikit lagu tentang Luqman Al-Hakim. Besok kita pelajari, insya Allah bisa kita pahami lebih mendalam ketika besok kita sudah masuk sekolah seperti biasa ya. Oke, sampai di sini dulu anak-anak. Kira-kira sudah dipahami belum? Sudah bisa dipahami ya? Baik, nanti kalau ada pertanyaan bisa melalui grup WA yang sudah kita buat atau melalui Jabri pribadi. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.